Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan kami dari kelompok 5 mempresentasikan hasil laporan proyek kami yang berjudul Illegal Fishing, Overfishing di Perairan Kalimantan Timur. Sebelumnya, izinkan saya mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Muhammad Gandhi, dan yang kedua ada Naufal Irfan, yang ketiga ada Asyifa Zahra, yang keempat ada Muhammad Atarik Eriko, dan yang kelima ada Fajri Ardiansyah. Selanjutnya untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di waktu dan tempat dipersilakan. Yang pertama ada usulan permasalahan, deskripsi masalah, tindakan penangkapan ikan secara ilegal yang sering terjadi di perairan Indonesia menyebabkan kerugian besar bagi negara. Tidak hanya untuk negara, aksi illegal fishing juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudidaya ikan, serta mengganggu iklim industri dan usaha perikanan nasional. Untuk kalimat problemnya, tindakan penangkapan ikan secara ilegal yang sering terjadi di perairan Indonesia menyebabkan kerugian besar bagi negara dan mengancam kepentingan nelayan serta para pembudidaya ikan. Stakeholdernya ada pemerintah dari KKP, DKP, pembudidaya ikan, dan nelayan. Hipotesis solusinya, mengatasi illegal fishing di wilayah Indonesia dapat melibatkan penerapan berbagai teknologi dan sistem berbasis IT atau SI. Solusi ini memerlukan investasi dalam infrastruktur IT, pelatihan bagi pengguna, serta kolaborasi antar pemerintah, sektor wisata, dan masyarakat. Evaluasi dan pemantauan berkelanjutan juga penting untuk memastikan bahwa teknologi yang diterapkan efektif dalam memerangi illegal fishing dan melindungi kepentingan nelayan serta pembudidaya ikan. Selain itu, ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu teknologi canggih, pengumpulan data yang lebih luas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Lalu ada opportunity, yang pertama ada kemajuan teknologi cepat, banyak kemitraan dan kolaborasi, peningkatan kesadaran global. Lalu ada weakness, yang pertama ada biaya implementasi tinggi, keterbatasan infrastruktur, kurangnya keterampilan teknologi. Lalu yang terakhir ada threat, yaitu keterbatasan dukungan kebijakan dan kemajuan teknologi oleh pelaku illegal fishing. Selanjutnya, usulan masalah, itu banyaknya kejadian alat tangkap yang hilang di laut atau yang biasa disebut dengan ghost fishing. Hal tersebut sangat merugikan beberapa pihak, terkhusus dengan nelayan. Akibat dari ghost fishing ini sendiri adalah ikan-ikan yang tertangkap tidak dapat terdeteksi atau terdata dengan benar. Alat tangkap yang hilang di laut menyebabkan limbah atau sampah di lautan. Kalimat problem yaitu data ketersediaan stok ikan yang tidak terdata dengan benar dan kerugian nelayan akan alat tangkap dan hasil tangkapan melaut. Selanjutnya ada stakeholder, nelayan, DKP, Syah Bandar, dan DKP. Selanjutnya ada hipotesis solusi, yaitu dengan dilakukannya pelatihan dan pengajaran tentang teknologi yang bisa digunakan pada alat tangkap, dapat memudahkan nelayan untuk mencari alat tangkap yang hilang serta hasil tangkapan dapat terdata dengan baik dan benar. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, straight memiliki keakuratan dalam pembacaan teks yang sangat tinggi. Proses pembacaan dapat dilakukan secara real time, dapat diintegrasikan dalam berbagai macam sistem. Yang kedua ada opportunity. Sistem yang sangat akurat dapat memantau keberadaan alat tangkap, meningkatkan efisiensi dalam mencari keberadaan alat tangkap yang hilang, dapat terintegrasi dengan teknologi lain seperti LOT. Selanjutnya ada weakness. Biaya untuk membeli dan menginstal RFID cukup tinggi, sehingga tidak cocok untuk nelayan tradisional.
Data yang disimpan perlu dijamin keamanannya untuk mencegah beberapa data yang dimanipulasi. Dan yang terakhir ada threat, yaitu tidak semua nelayan dapat menggunakan teknologi ini karena biaya yang cukup mahal. Dan gangguan pada infrastruktur dapat mengganggu kinerja sistem. Oke, baik. Kemudian ada usulan masalah. Deskripsi masalah. IUU Fishing merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan sepanjang tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa IUU Fishing masih menjadi masalah serius yang harus ditangani oleh Ditjen PSDKP KKP. Kalimat problem, terjadinya illegal, unreported and unregulated atau IUU Fishing sepanjang tahun 2023 yang menjadi masalah serius yang harus ditangani oleh Ditjen PSDKP KP, PSDKP KKP, stakeholder, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Nelayan. Hipotesis solusi dengan menggunakan teknologi informasi Automatic Identification System atau AIS dapat memberikan informasi secara real-time dan memudahkan monitoring aktivitas kapal penangkapan ikan, terutama pencegahan IUU fishing dan komunikasi lintas Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perhubungan. Analisis SWOT-nya yang pertama ada strength, yaitu dapat memberikan informasi secara real-time dan dapat memonitoring aktivitas kapal penangkapan ikan. Weakness, memiliki keterbatasan dalam mendeteksi kapal, biaya operasional yang cukup mahal bagi nelayan. Opportunity, mengurangi terjadinya IUU fishing, peluang dalam menjaga stok ikan. Dan yang terakhir ada threat, yaitu resiko data yang dimanipulasi dan jangkauan yang terbatas. Selanjutnya yaitu usulan masalah 4. Deskripsi masalah permasalahan illegal fishing, overfishing, dan penangkapan yang tidak efisien merupakan permasalahan yang utama dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2023. Kalimat problem, terjadinya illegal fishing, overfishing, dan penangkapan ikan yang tidak efisien. Stakeholder, di sini ada pemerintah daerah, Dinas Kelautan, Perikanan, DKP, dan nelayan. Hipotesis solusi dengan penggunaan drone berbasis AI yang dilengkapi dengan Aero Enforce sebagai media teknologi yang dapat mengantisipasi illegal fishing di Indonesia yang berprinsip kerjanya mengambil gambar atau foto kegiatan kapal di perairan dan mendeteksi kejadian kapal asing yang masuk. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Itu strength membantu dalam memantau daerah perairan kapal yang beroperasi dan kegiatan lainnya, mempermudah pekerjaan, keakuratan mengambil data di lapang dengan memotret dan video. Selanjutnya weakness, kurangnya edukasi pengelolaan dan menjaga perikanan berkelanjutan, kurangnya SDM yang berkualitas. Opportunity, meningkatkan keamanan pengawasan di perairan Kalimantan Timur, inovasi teknologi, pemantauan masuknya kapal asing dan kegiatan penangkapan. Yang terakhir, threat, resiko keamanan data saat aplikasi jatuh di tangan orang yang salah, perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak pada pengaplikasian teknologi drone. Yang terakhir, usulan masalah 5, deskripsi masalahnya permasalahan terhadap sektor perikanan yang menyebabkan masalah dalam kualitas hasil tangkapan dalam pasokan kebutuhan pemasaran. Kalimat problemnya pengelolaan data dan produksi hasil tangkapan ikan yang seringkali tidak tercatat dengan baik atau tidak terintegrasi. Stakeholdernya ada nelayan dan pemerintah. Untuk hipotesis solusinya, dengan adanya sistem informasi untuk memudahkan pemerintah dalam mengambil dan menganalisis data hasil perikanan yang tertangkap, serta memudahkan nelayan untuk meningkatkan jalur penangkapan dalam pengoperasiannya. Untuk analisis SWOT-nya, ada strength, kekuatannya adalah kekuatan dalam mengambil dan mengumpulkan data.
Weakness-nya tantangan pada hasil sektor perikanan yang kurang efisien dalam pengelolaan sehingga menyebabkan overfishing. Opportunity-nya terhadap teknologi yang dapat mempermudah penangkapan ikan yang lebih efisien. Untuk threat-nya pengelolaan data hasil tangkapan yang lebih akurat. Lalu ada hasil diskusi kelompok. Yang pertama, usulan masalah. Permasalahan illegal fishing, overfishing, dan penangkapan yang tidak efisien merupakan permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur di tahun 2023. Bertambahnya jumlah kapal perikanan dengan orientasi penangkapan ikan yang sebanyak-banyaknya belum ada menjaga mutu ikan yang baik dan ukuran ikan tangkapan yang kecil-kecil. Kaitannya dengan Sustainable Development Goals sangat penting. SDG 14, konservasi dan pemanfaatan lautan, perairan, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan menetapkan target untuk mengelola dan melindungi ekosistem maritim dan pesisir. Drone menjadi media teknologi yang ada dalam upaya menanggulangi proses pengawasan untuk mengulangi kegiatan illegal fishing. Drone adalah pesawat yang tidak memiliki awak yang biasa disebut juga dengan unmanned aerial vehicle. Drone banyak dipakai oleh kalangan militer maupun kalangan sipil. Seiring berjalannya waktu, drone juga banyak digunakan dalam berbagai hal. Dengan memanfaatkan teknologi drone yang telah ada dan berbagai macam kecanggihannya yang mempunyai tujuan mengupayakan peminimalisan pengawasan kapal asing. Selanjutnya ada deskripsi alur. Yang pertama ada DKP, yaitu sebagai fasilitator. Yang kedua ada operator sebagai pengemudi drone. Yang ketiga ada Dinas Daerah Kalimantan Timur, yaitu melakukan riset daerah yang rawan terjadi overfishing dan illegal fishing. Dan yang keempat ada Bakamla, yaitu untuk menjaga keamanan lingkungan perairan. Yang kelima ada TNI AL, menjaga perairan dan menindaklanjuti pelaku overfishing dan illegal fishing. Pihak yang terlibat, operator Dinas Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Badan Keamanan Laut atau Bakamla, dan Dinas Daerah Kalimantan Timur. Aktivitas yang berkaitan dengan sistem. Rincian aktivitas pengguna drone berbasis AI yang dilengkapi dengan Aero Enforce untuk memantau kegiatan perikanan di perairan Kalimantan Timur, yaitu yang pertama persiapan drone dengan sistem AI, yang kedua ada penentuan misi dan route. Kemudian yang ketiga, lepas landas otomatis. Yang keempat, pengawasan perairan dan pengumpulan data. Yang kelima, deteksi anomali dan respon. Yang keenam, komunikasi dengan pusat kontrol. Yang ketujuh, pendaratan dan analisis data. Dan yang terakhir, yaitu pemeliharaan sistem. Selanjutnya yaitu use case and activity diagram. Deskripsi sistem pada kegiatan penangkapan ikan di Provinsi Kalimantan Timur. Menangkap ikan dipantau menggunakan drone yang berbasis Aero Enforce dan menjadi media teknologi yang ada dalam upaya mengulangi proses pengawasan untuk mengurangi kegiatan illegal fishing dan overfishing di daerah penangkapan ikan tersebut. Kebutuhan fitur. Yang pertama, kebutuhan fungsional. 1. Sistem mampu melakukan proses penyimpanan data pemantauan perairan. 2. Sistem mampu mendeteksi kapal asing yang masuk di perairan. Yang ketiga, sistem mampu mendeteksi aktivitas illegal fishing di perairan dengan menggunakan GPS. Yang keempat, sistem dapat melaporkan data secara real time. Kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, sistem harus aman dari akses yang tidak sah. 2. Sistem harus dioperasikan oleh operator yang handal. 3. Sistem harus tersedia saat dibutuhkan. Yang terakhir yaitu sistem harus dioperasikan pada cuaca yang baik.
Kemudian ada use case diagram. Pertama, DKP atau operator dapat mengumpulkan data, menganalisis data, mengakses data kapal asing yang memasuki area perairan Indonesia. Bakmal dan TNI dapat mengakses data kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia. Berikut adalah gambar research-nya. Untuk use case skenario-nya, pertama, penggunaan teknologi drone berbasis aero enforced untuk mencegah terjadinya overfishing dan illegal fishing. Objek atau tujuannya untuk mengurangi terjadinya overfishing dan illegal fishing. Aktor atau stakeholdernya DKP, operator, Bakmal, dan TNI AL. Precondition-nya masih banyak terjadi overfishing dan illegal fishing di daerah Kalimantan Timur. Main flow-nya sistem penampilan data kapal, jumlah ABK, asal negara, dan alat tangkap. Alternatif flow-nya terdapat notifikasi atau pemberitahuan jika terjadi error pada sistem. Post condition-nya, sistem dapat membagikan data kepada Bakmal dan TNI AL. Selanjutnya ada activity diagram untuk DKP, yaitu operator, dapat mengumpulkan data tetapi harus login terlebih dahulu. Jika login tidak berhasil, maka akan kembali lagi ke menu login. Jika login berhasil, maka lanjut ke menu utama dan DKP dapat mengumpulkan data kemudian menganalisis data. Lalu dapat kembali lagi ke menu utama untuk menyimpan data. Selanjutnya ada activity diagram dari Bakamla. Harus melakukan login terlebih dahulu. Jika login tidak berhasil, maka akan dikembalikan ke menu login, dan jika login berhasil, maka akan langsung masuk ke menu utama, dan Bakamla dapat mengakses data, lalu dapat kembali lagi ke menu utama, atau melakukan pelaporan data. Selanjutnya, activity diagram dari TNI AL. Harus melakukan login terlebih dahulu. Jika login tidak berhasil, maka akan dikembalikan ke menu login, dan jika login berhasil, maka akan langsung masuk ke menu utama. Dan TNI AL dapat melihat data, lalu dapat kembali lagi ke menu utama atau menindaklanjuti kegiatan illegal fishing dan overfishing. Selanjutnya, mengedit profile tim. Oh, sudah selesai. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.